Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang DNS atau Domain Name System. Yang pertama, sejarah DNS. Bagaimana sejarah DNS? Jadi, DNS diciptakan dan ditemukan pada tahun 1983 oleh seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat, yaitu Paul McPetris. Dahulu, sebelum ditemukannya DNS ini, ada suatu sistem yang hampir sama dengan DNS pada saat ini, tetapi menggunakan cara yang manual dengan menggunakan sebuah file bernama host.txt yang disimpan pada masing-masing host pada suatu jaringan. Host.txt ini berisi nama-nama host yang ada pada jaringan beserta IP address-nya. Dengan adanya host.txt ini, seluruh host pada jaringan dapat saling berkomunikasi atau mengakses satu sama lain dengan hanya memasukkan host tersebut tanpa perlu mengetahui IP address-nya. Namun, sistem ini memiliki kekurangan, yaitu apabila terdapat penambahan host baru atau perubahan nama host, maka file host.txt ini juga harus diubah, dan kemudian ketika sudah diubah, hostnya itu harus dikopi satu persatu ke dalam jaringan tersebut. Nah, seiring dengan perkembangan perkomputeran dan semakin banyaknya penggunaan internet di seluruh dunia, tentu saja sistem ini tidak bisa lagi digunakan. Untuk itulah diciptakan sebuah sistem yang lebih unggul, yaitu DNS ini sendiri. Selanjutnya, pada host.txt tadi itu ada beberapa masalah di dalam penggunaannya. Yang pertama, traffic dan beban atau traffic and load. Beban mesin dan traffic atau bandwidth di SRI/NIC ini dalam mendistribusikan file menjadi berat dan besar. Penamaan yang saling bentrok atau name consolidation. Yang kedua, keaslian atau konsistensi. Pengolahan keaslian dan keutuhan sebuah file antar beberapa jaringan yang sedang berkembang pesat merupakan suatu hal yang sulit dilakukan. Selanjutnya, pengertian Domain Name System. Domain Name System adalah sebuah distribusi database yang digunakan untuk pencarian nama komputer atau name resolution di jaringan yang menggunakan TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol. DNS ini biasa digunakan pada aplikasi yang terhubung ke internet seperti web browser atau email, di mana DNS membantu memetakan hostname sebuah komputer ke IP address. Selanjutnya yaitu fungsi Domain Name System. Yang pertama, menerjemahkan nama komputer ke IP address atau memetakan nama komputer menjadi IP address. Yang kedua, kerangka peraturan pengiriman secara kontroversi menggunakan keuntungan jenis record DNS atau dikenal dengan record TXT. Yang terakhir, menyediakan keluasan untuk kegagalan komputer. Beberapa server DNS memberikan perlindungan untuk setiap domain, tepatnya 13 server akar atau root server, digunakan oleh seluruh dunia. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan DNS. Yang pertama, kelebihan. Mudah. Mudah di sini DNS sangat mudah karena user tidak lagi direpotkan untuk mengingat IP address sebuah komputer, cukup name hostnya saja. Yang kedua, konsisten. Konsisten itu IP address sebuah komputer bisa saja berubah, tetapi hostname-nya itu tidak berubah. Makanya dikatakan konsisten. Yang ketiga, simple. DNS server mudah untuk dikonfigurasikan. DNS mudah untuk diimplementasikan di protokol TCP/IP. DNS server mudah untuk dikonfigurasikan. User tidak lagi direpotkan untuk mengingat IP address. Selanjutnya, kekurangan. User tidak dapat menggunakan nama yang banyak untuk mencari nama domain baik di internet maupun di intranet. DNS tidak mudah untuk diimplementasikan. Yang terakhir, tidak bisa membuat banyak nama domain. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Oke, baik. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Pada pokok pembahasan kali ini kita akan membahas tentang struktur DNS. Struktur DNS. Sebelumnya kita telah mengetahui sejarah dan pengertian DNS itu sendiri. Sekarang kita akan melihat struktur DNS yang saya tampilkan di depan layar Anda. Ini merupakan struktur DNS yang cukup sederhana, di mana ada beberapa poin dan beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling atas yang merupakan DNS root, diikuti top level domain, domain dan subdomain. Berikutnya ini merupakan hierarki DNS. Hierarki DNS ini yang saya tampilkan di sini untuk mengakses sebuah situs halaman dari ft.unm.ac.id, di mana struktur DNS ini memiliki dari 5 poin yang ada pada struktur DNS. Beberapa poin itu bisa kita lihat, yaitu root domain, top level domain, second level domain, third level domain, serta host domain. Dari kelima poin struktur DNS ini, ada 4 poin utama yang harus dan wajib dalam struktur DNS itu sendiri. Poin utama yang harus ada dalam struktur DNS itu sendiri yaitu root domain, top level domain, second level domain, third level domain atau host domain. Poin keempat dan kelima ini akan menjadi sebuah poin utama urutan keempat. Apabila third domain level ada, maka biasanya host domain itu tidak ada. Dan begitu pula sebaliknya, jika host domain ada dalam sebuah website, maka third level domainnya yang tidak ada. Jadi secara umum ada 4 poin utama dalam pembentukan struktur DNS itu sendiri. DNS yang kita tampilkan di sini sebuah struktur hierarki DNS untuk mengakses sebuah situs halaman ft.unm.ac.id. Nanti kita akan jelaskan root domain itu berada di mana, top level domain itu berada di mana, dan host domain itu berada di mana. Sebelumnya kita menjelaskan root domain itu merupakan domain yang ditentukan berdasarkan tingkatan kemampuan yang ada di struktur hierarki yang disebut dengan level. Level paling atas di hierarki disebut dengan root domain dan diekspresikan berdasarkan periode di mana lambang untuk root domain adalah notasi titik. Baik, kita akan menjelaskan hierarki DNS pada slide sebelumnya. Pada bagian paling atas pada hierarki DNS merupakan root domain, di mana sesuai yang saya jelaskan sebelumnya diekspresikan menggunakan lambang notasi titik. Di bawah atau akar dari root domain itu sendiri ada yang dinamakan top level domain. Sesuai dengan struktur domain itu sendiri, struktur hierarki, top level domain itu berada pada urutan kedua dari root domain. Di top level domain itu sendiri memiliki dua bagian penting, dibagi atas dua bagian. Yang pertama itu GTLD, Generic Top Level Domain, atau General Top Level Domain. Terus bagian yang kedua CCTLD, Country Code Top Level Domain, di mana country code atau kode sebuah negara pada sebuah situs website memiliki kode yang berbeda pada setiap negara. Contoh yang ada pada saat ini yaitu .id, yaitu negara Indonesia, .my atau Malaysia, .us dan lain-lain.
Pada kali ini kita mengakses sebuah laman website di negara Indonesia, yaitu ftunm.ac.id, di mana pada toplevel.id ini memiliki berbagai macam top level domain. Salah satu di antaranya .ac, .or, .sch, ada juga .go, .mil, .co, dan lain-lain. .sch itu sendiri diperuntukkan untuk pendidikan terkhusus yang ada di Indonesia. .sch itu websitenya biasanya digunakan oleh instansi pendidikan seperti PAUD hingga sekolah menengah atas, SMA dan SMK. Sebagai contoh, pada website sekolah kita masing-masing. Contoh sekolah saya smkn1karosa.sch.id. .or itu sendiri, OR ini sendiri diperuntukkan untuk bagan organisasi yang ada di Indonesia, dan untuk pengurusan dari sebuah website dari OR, AS, dan SCH itu tidak sembarang penamaan website. Ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Baik, kita lanjut. Sekarang kita di .ac.id, di mana AC ini bertujuan pada terkhusus untuk bagian akademik di Indonesia, yaitu university dan lain-lain. Pada kali ini AC ini kita gunakan UNM sebagai second level domain atau subdomain dari website yang akan kita akses. Di UNM itu sendiri memiliki beberapa tier level domain. Salah satu contoh yaitu FE untuk Fakultas Ekonomi, FIS Fakultas Ilmu dan Sosial, dan FT Fakultas Teknik itu sendiri. Ini merupakan bagian yang akan kita akses mulai dari FT yaitu Fakultas Teknik .unm mengarah pada second level domain. .ac.id merupakan top level domain yang berada pada negara Indonesia sesuai dengan top level domain pada website yang akan kita akses. Ini merupakan sebuah struktur DNS dari sebuah website ft.unm.ac.id. Sesuai dengan yang kita jelaskan sebelumnya, ada beberapa poin dari struktur DNS itu sendiri. Di sini yang kita lihat pada slide ini, kita tidak memiliki sebuah hostname, tapi ini dikatakan sebuah struktur DNS yang bisa kita gunakan dikarenakan ada dua pilihan seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Jikalau kita memiliki tier level domain, biasanya situs website tidak memiliki host domain, atau ada juga yang tidak memiliki host domain tapi memiliki second level domain. Ini wajib. Berikutnya kita akan memberikan contoh yang dimana kita memiliki host domain. Contohnya di sini sebuah website www.youtube.com, di mana youtube.com ini memiliki host domain yaitu www dari second level domain YouTube dan memiliki top level domain yaitu .com. Apabila sebuah website memiliki host domain, maka ini akan dikatakan sebagai
VQN atau Valid Qualified Domain Name, di mana kita bisa mengakses dari seluruh dunia seperti itu. Terus bagaimana cara kerja DNS itu sendiri? Sebelum kita melangkah jauh, bagaimana prosedur dan cara kerja DNS itu sendiri, kita membuat sebuah bayangan. Suatu contoh yaitu ada 3 buah komputer, dan salah satu komputer itu adalah komputer milik kita. Contohnya yang ini ya, kita punya ini. Terus 2 komputer yang di bawah ini milik teman kita. Di dunia komputer tidak mengenal nama nama yang sesuai dengan nama panggilan seperti yang ada pada manusia itu sendiri yang memiliki nama sebagai identitas. Tetapi pada komputer memiliki sebuah identitas, yaitu yang kita sebut saat ini IP address. Dari setiap komputer yang terhubung dalam sebuah jaringan internet memiliki IP address yang berbeda-beda. Dan contohnya juga di human atau manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri memiliki identitas dengan nama masing-masing. Di sini kita buat 3 contoh, ada AB, Titung, dan Dewi. Nah, untuk manusia itu sendiri, dalam mengingat sebuah IP address kan biasanya manusia suka lupa atau bagaimana, sehingga ada suatu terobosan baru yaitu di dalam dunia jaringan, yaitu DNS, yang berfungsi untuk menjembatani dari setiap IP address di convert atau dibuatlah sebuah DNS, Domain Name System, sehingga kita sebagai manusia lebih mudah mengingat sebuah website, karena ada berjuta-juta website yang ada di internet. Dengan mengingat sebuah DNS, maka kita dapat mengakses sebuah domain tanpa ribet untuk menghafalkan IP address-nya itu sendiri. Baik, ketika kita sudah mulai memahami konsep dari cara kerja DNS itu sendiri, ini pada slide ini kita akan memperlihatkan bagaimana proses DNS itu terjadi. Di sini ada sebuah klien yang ingin mengakses website unm.ac.id. Pada saat kita memasukkan sebuah domain unm.ac.id pada penelusuran, jikalau server DNS itu tidak ada, maka unm.ac.id itu tidak akan dikenali dan tidak akan dilakukan suatu proses untuk menampilkan sebuah website itu sendiri. Jadi, pada saat kita melakukan penelusuran dengan menggunakan kata unm.ac.id, itu akan masuk ke server DNS. Di server DNS itu terdapat banyak sekali domain name beserta IP address sesuai dengan domain name itu sendiri. Jadi ketika kita mengakses sebuah DNS unm.ac.id, pada server DNS akan mencari domain yang sesuai yang kita akses. Sehingga pada saat kita akses, DNS server itu akan mencocokkan IP address yang kita inginkan. Di sini unm.ac.id pada server domain sama dengan IP 103.7650.245. Itu akan dikonvert menjadi sebuah IP yang dikenali dalam dunia internet. Sehingga pada saat IP-nya telah kita dapatkan,
atau server DNS setelah mendapatkan IP, ini akan diteruskan ke klien, sehingga klien dapat membuka website itu sendiri. Baik, kita akan memberikan sebuah contoh. Kita akan mengakses sebuah unm.ac.id. Di sini kita akan mengakses sebuah domain unm.ac.id. Kita menggunakan sebuah DNS atau subdomain unm.ac.id. Tapi jikalau kita mengakses menggunakan IP address-nya, apakah bisa atau enggak? IP address dari unm.ac.id itu sendiri yaitu 103.7650.245. 103.7650.245. Kita melakukan penelusuran menggunakan IP address. Ternyata IP address itu dikenali dengan domainnya unm.ac.id. Itulah contoh penggunaan DNS sehingga kita tidak perlu mengingat IP address yang ada pada unm.ac.id itu sendiri. Jadi kita lebih mudah untuk mengingat dengan menggunakan kata unm.ac.id. Kita kembali lagi. Oke, setelah kita mengetahui cara kerja dari server DNS itu sendiri, di sini kita akan menjelaskan prinsip dari kerja DNS itu sendiri. Di sini ada sebuah klien yang ingin mengakses unm.ac.id. Ketika kita mengakses unm.ac.id, ini akan diteruskan ke resolver. Resolver ini akan mengecek dan memproses subdomain yang kita panggil apakah ada di cache atau tidak. Jikalau sebelumnya tidak ada yang memanggil unm.ac.id, maka resolver meneruskan ke root server, di mana root server ini memiliki TLD yaitu top level domain, yang mungkin root server ini tidak mengetahui IP dari unm.ac.id itu sendiri, tetapi root server ini akan mengirimkan 13 set dari top level domain yang ada pada root server untuk menuju ke top level domain sesuai dengan yang kita panggil. Maka akan diteruskan dari resolver meneruskan ke top level domain itu sendiri. Dari top level domain itu sendiri tidak memiliki IP yang sesuai dari yang kita minta, unm.ac.id. Maka TLD tidak memiliki IP address tersebut. Tetapi TLD akan mengarahkan kita ke server name, untuk mencari apakah unm.ac.id ada pada server name. Di server name ini tersedia semua domain yang ada dan terinput oleh name itu sendiri, server name itu sendiri. Di server name itu sendiri mendapatkan unm.ac.id dengan ID atau IP 103.7650.245 dan akan diteruskan ke
resolver kembali. Resolver kembali akan meneruskan IP address yang dipanggil oleh klien diteruskan ke klien. Tetapi sebelumnya, apabila resolver telah menemukan domain dengan IP address yang sesuai, maka IP address tersebut akan dimasukkan ke cache. Sehingga apabila ada klien yang meminta untuk menampilkan sebuah website unem.ac.id, dia tidak perlu menanyakan ke root server yang diteruskan ke top level domain dan menuju ke name server lagi, tetapi dia hanya tinggal mengambil IP address tersebut dari cache yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga pada saat resolver meneruskan kembali ke klien unm.ac.id, maka si klien tersebut dapat mengakses servernya itu sendiri. Terima kasih. Dan kemudian komponen DNS akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari tema kelompok saya, yaitu tiga bagian yang mendukung kinerja sistem DNS. Yang pertama itu DNS Resolver. DNS Resolver merupakan sebuah program DNS klien yang dijalankan pada komputer user dan menghasilkan DNS request untuk keperluan program pada aplikasi. Yang kedua, Recursive DNS. Recursive DNS server yang akan meneruskan pencaharian DNS melalui respon balasan. Yang ketiga itu autoritatif DNS server, yaitu bagian yang menangani jawaban-jawaban yang keluar ke query dari resource pada tiap bagian jawaban. Contohnya yaitu penyerahan autoritatif DNS server yang lain. DNS server terdiri atas tiga jenis, yaitu cache, primary atau master. Ketiga itu secondary atau slave. Yang pertama itu cache. Cache di sini, jenis ini tidak mempunyai data nama-nama host dari domain tertentu. Ia hanya mencari jawaban dari beberapa DNS server dan menyimpan hasil dari dalam cache-nya untuk keperluan mendatang. Yang kedua itu primary atau master. Primary atau master adalah DNS server yang memegang daftar lengkap dari sebuah domain yang dikelolanya. Ketiga itu secondary slave. Selanjutnya, masalah seputar DNS. Masalah DNS yaitu tidak bisa terhubung ke jaringan internet, berarti ada masalah yang terjadi pada DNS server sehingga komputer tidak mendapatkan DNS yang sesuai untuk bisa digunakan. Penyebabnya sendiri ada banyak. Pertama itu mulai dari kegagalan modem atau router dalam menyediakan alamat DNS secara otomatis. Dan terakhir itu ada beberapa hal yang timbul pada seputar DNS, yaitu diantaranya pertama, sistem tabel dapat digunakan untuk jumlah mesin yang tidak terlalu banyak. Kedua itu internet berkembang, jumlah host bertambah atau tabel bertambah besar dan repot. Yang terakhir itu perebutan nama-nama favorit seperti nama fungsi, server, router. Yang kedua itu nama tokoh idolanya seperti tokoh, kartun, artis, penguasa, pengarang atau science fiction. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.